Assalamualaikum, Rek. Aku Danti muncul kembali. Gimana kabarnya hari ini? Aku berharap kalian sehat selalu ya, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan jaga jarak. Jangan egois ya, karena ada keluarga yang menanti di rumah. Buat kalian yang masih diharuskan kerja di luar rumah dan bahkan sampai harus pulang larut malam, semangat terus. Karena kalian luar biasa. Kita semua adalah orang-orang hebat untuk keluarga masing-masing. Karena ini masih masuk minggu awal di bulan ini ya, tim dari emak mau menyajikan cerita yang cukup seram. Hitung-hitung sebagai pembuka bulan baru. Insya Allah rezeki makin lancar. Amin ya. Diaminkan dong teman-teman. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini datang dari Diva di kota T, Jawa Timur. Mbak Diva menyuruh kita untuk merahasiakan nama kotanya saja, sedangkan untuk lainnya kita boleh menulis apa adanya dan tentunya sudah disetujui oleh berbagai pihak. Beliau seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan yang saat itu di tahun itu berusia 4 tahun dan sudah bersekolah di PAUD. Di sini Mbak Diva ingin membagikan kisahnya perihal rumah yang sudah terlanjur dia beli tanpa tahu asal-usul atau cerita perihal rumahnya itu. Mbak Diva beli dari seorang makelar jual beli tanah atau rumah di tempat tinggalnya dengan harga miring, akses yang bagus dan bahkan dekat dengan laut. Itu sangat-sangat menguntungkan, pikirnya. Sang makelar tidak cerita banyak soal rumahnya. Sang makelar hanya bilang rumah ini berdiri sejak tahun 1993 dan sempat kosong di tahun 2005 lalu dengan ahli waris pemilik rumah direnovasi ulang di tahun 2007. Karena info yang diberikan pemilik rumahnya seperti itu, rumah ini sempat dikontrak 2 kali dengan orang yang berbeda, tapi seusai masa kontraknya habis, mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan pindah. Barulah sekitar tahun 2017, rumah ini dipasarkan untuk dijual. Sempat juga banyak yang nawar, tapi entah kenapa enggak sampai deal. Barulah di tahun 2020 awal suami Mbak Diva datang untuk menawar rumah tersebut, dan sang pemilik rumah seperti tidak ada perlawanan harga, lalu setuju dengan harga yang diberikan suaminya. Benar-benar seperti mendapat jackpot bagi suami Mbak Diva di waktu itu. Oh ya, suami Mbak Diva ini bernama Mas Fandi. Dan setelah persetujuan harga, Mas Fandi langsung mengurus semua berkas balik nama dan dipasrahkan ke makelar yang menawarkan rumah tersebut. Kebetulan, makelar tersebut juga menyediakan jasa balik nama surat tanah atau rumah. Rumah ini sertifikat hak milik, jadi benar-benar beruntung sekali. Dengan harga 550 juta rupiah, akses jalan arteri, jalan ke laut hanya lebih kurang 30 menit, dekat pasar tradisional, dekat minimarket, dekat pom bensin dan dekat dengan senter ATM. Kurang apa coba? Awalnya mereka tidak langsung pindah ke rumah tersebut. Barulah sekitar bulan Maret tahun 2020. Saat semua berkasnya jadi, Mbak Diva dan suami mulai menyicil barang-barang perabotan. For your info, sebelum membeli rumah ini, Mbak Diva ngontrak di dekat tempat kerja suaminya. Tapi karena Mbak Diva saat itu berniat ingin program anak kedua, jadi memutuskan untuk membeli rumah. Pikirnya gak mungkin dong di rumah kontrakan 1 kamar, dia harus berbagi tempat tidur dengan kedua anaknya kelak. Back to story. Setelah dirasa semua perkakas sudah dipindahkan, barulah akhir bulan Mbak Diva dan keluarganya sah menempati rumah tersebut. Selain itu, Mbak Diva juga tidak lupa mengadakan pengajian. Tapi karena pandemi, jadi Mbak Diva hanya mengundang Pak Kiai untuk ngaji bareng di rumahnya. Tidak banyak, hanya 8 orang, dan itu pun sudah terhitung Mbak Diva, suami dan ibu mertuanya. Anaknya waktu itu ditaruh di rumah saudara Mas Fandi. Setelah ngaji bersama dan rumah itu sudah bersih, barulah Mbak Diva membagikan bingkisan nasi dan kue ke rumah-rumah para tetangga, sekaligus untuk silaturahim perkenalan tetangga baru. Bahkan
Mbak Diva bilang kalau malam itu saja dia masih tidur di rumah saudara Mas Pandi. Baru besoknya dia tidur di sana. Kebetulan hari itu hari Minggu. Dan seperti rutinitas Mbak Diva biasanya, yaitu menata rumah. Eits, aku lupa kasih gambaran rumahnya sama kalian. Jadi, rumah ini itu 2 lantai teman-teman. Lantai 1 ada ruang tamu, ruang keluarga, toilet tamu, dapur dan meja makan. Ada 1 kamar yang rencananya untuk kamar tamu atau untuk kamar orang tua mereka kalau mau nginep di sana. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar anak-anak dan 1 kamar yang paling besar. Pastinya itu kamar untuk Mbak Diva dan suami. Di depan dan belakang rumah ini juga ada taman kecil. Di area belakang rumah juga ada kolam renang. Tak lupa juga, di lantai 1 ada area garasi yang nembus ke ruang cuci dan jemur, di mana memang ruangan itu dibuat tertutup karena untuk estetika rumahnya mungkin. Pokoknya rumah ini cukup besar, adem, dan lingkungannya juga aman karena di depan ada pos satpam yang menjaga. Padahal ini perkampungan bukan area perumahan. Sebenarnya ada berkas yang terlampir seperti video Mbak Diva yang mengekspos rumahnya dan area rumahnya juga beberapa foto. Tapi karena Mbak Diva tidak setuju untuk dipublish, jadi mohon maaf ya, tidak bisa kita lampirkan. Mungkin karena ada alasan tersendiri, jadi mohon dimengerti dan terima kasih. Oke, lanjut. Waktu itu Mbak Diva iseng bersihin ruang kamar di lantai 1 dan berniat sekalian pasangin spray di kasurnya. Untuk informasi ya buat teman-teman, furnitur di rumah ini semuanya bawaan dari Mbak Diva ya. Ketika beli rumah tidak include apa-apa dan hanya include beberapa tanaman hias yang memang sudah terpajang di depan rumah doang. Sama semua di rumah ini sudah ada lemari model tanamnya. Jadi Mbak Diva saat pindah ke sini tidak perlu bawa lemari karena semua di kamar ini sudah ada lemarinya dan sangat besar, bisa muat baju banyak. Mbak Diva ini berniat untuk menyimpan semua bed cover, selimut dan koper-koper itu di kamar lantai 1 karena kan lemarinya belum terpakai, jadi dialihfungsikan untuk menyimpan itu dulu. Pas Mbak Diva buka lemari, kecium banget aroma lembab. Awalnya Mbak Diva gak mikir aneh-aneh dan langsung semprot-semprot pengharum ruangan ke dalam lemari itu. Saat dia buka, sebuah laci kecil yang kebetulan sudah satu set dengan lemarinya, dia menemukan sebuah kalung emas dengan bandul batu berwarna hijau emerald. Bandulnya cukup besar, lalu di belakang bandul itu berukirkan sebuah inisial huruf N.A. Kalung itu sangat dingin banget, sama sekali tidak ada karat, dan dia sempat berpikir, apa itu beneran kalung emas? Kalau memang benar emas, dia harus kembaliin ke yang punya, karena pasti harganya mahal dan berharga banget. Yang bikin Mbak Diva aneh, kenapa justru ditinggalin dan yang lain dibawa semua? Entah, Mbak Diva tidak mau berspekulasi sendiri dan memilih memanggil suaminya. Mereka berunding dan sang suami akhirnya menelpon pihak makelar untuk menghubungi pemilik rumahnya mengenai kalung temuan Mbak Diva. Singkat cerita, hari berganti sore, Mbak Diva lupa ingat saat itu pukul berapa. Katanya, kalau tidak salah antara pukul 4, kalau nggak setengah 5 sore, pemilik rumah tersebut datang. Tapi anehnya, orang ini tidak mau masuk ke dalam rumah dan memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Mbak Diva. Mbak Diva kesel sih melihat sikap orang itu, tapi ya udahlah, daripada nggak kelar-kelar, akhirnya mereka mengalah dan menghampiri orang itu. Dari kejauhan mereka melihat seorang ibu-ibu parubaya duduk mengenakan setelan baju dan kerudung yang perpaduan warnanya merah dan hitam dengan perhiasan yang mencolok. Begini kata Mbak Diva. Iya mak, mataku sampai sakit melihat perhiasannya dipakai ibu itu. Maaf ya mak, bukannya iri, tapi kok lebih banget. Gayanya udah mau ke arisan ibu-ibu pejabat.
Pokoknya gayanya itu nyentrik banget untuk kalangan warga desa. Begitu kata Mbak Diva ke emak. Emak itu yang nulis ini ya teman-teman ya, yang nulisin kisah dari Mbak Diva. Oke lanjut. Sedangkan Mbak Diva sendiri hanya mengenakan daster dengan mendorong sepeda anaknya. Lalu sang suami hanya pakai kaos oblong dan celana selutut. Meski mendapat tatapan yang sinis, tapi Mbak Diva dan suami masih mencoba bersikap sopan. Tiba-tiba ibu itu bilang, "Kalian itu lama sekali. Gak tahu apa di sini kotor. Mana kalungnya? Saya mau lihat." Pas waktu suami Mbak Diva menyerahkan kalungnya, ibu ini tiba-tiba kaget seperti melihat sesuatu yang mengejutkan. Mbak Diva dan suami yang awalnya jengkel sama orang ini jadi penasaran dengan ekspresinya. Lalu suami Mbak Diva bilang, "Kalung ini istri saya yang temukan saat bersih-bersih di lemari kamar lantai 1 tadi pagi, Bu." Kini mereka bertiga saling bertukar tatapan. Mbak Diva dan suami masih heran dengan ibu ini. Tiba-tiba ibu ini bilang, "Seharusnya kalian tidak lancang keluarkan kalung ini." Lalu permisi dan naik kembali ke mobilnya, langsung cabut gitu aja. Sampai pesanan es teh yang dipesan ibu itu Mbak Diva yang bayar. Dari situ muncul kecurigaan dari dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan heran dan bengong, mereka dikagetkan dengan pertanyaan ibu warung. "Mbak sama masnya ini penghuni baru di rumah itu ya? Ngontrak apa beli?" Lalu Mbak Diva ngejawab, "Alhamdulillah kita beli, Bu, rumahnya." Ibu ini kaget, terus tanya lagi, "Kok berani sih, Mbak?" Lah makin bingung dong Mbak Diva dan suami. Sekarang giliran Mas Pandi yang tanya, "Memangnya kenapa rumah itu, Bu?" "Mau mboten nopo-nopo, Mas. Itu bukan kewenangan kulo. Nanti dikata tukang gosip. Kulo mboten wani, Mas." Ibu warung hanya menjawab begitu dengan ekspresi nunduk. Mereka mau tanya lebih jauh juga sungkan, dan mereka pamit pulang karena udah maghrib juga. Pertanyaan demi pertanyaan terngiang di pikiran mereka berdua. Tapi berhubung sudah masuk jam makan malam, akhirnya Mbak Diva memilih untuk masak dan suaminya bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Disinilah keanehan yang dialami Mbak Diva pertama kali. Saat itu dia masak oseng kangkung dan udang tepung. Dia siapkan itu semua bahannya. Dia keluarin dari dalam kulkas dan ditaruhnya di meja dapurnya untuk dipotong-potong dulu, barulah dibersihkan. Mbak Diva ingat banget kalau semua bahannya udah dia keluarin, tapi tahu-tahu udangnya pas mau dia cuci gak ada di atas meja. Dicari kemana-mana gak ada, karena gak mungkin kalau dibawa tikus, soalnya rumah itu gak ada tikusnya. Dari situ Mbak Diva sudah merasa kalau ada yang aneh dengan rumahnya. Tapi dia mikir, mungkin karena dia masih baru di rumah ini, makanya penghuninya mau kenalan. Mbak Diva percaya kalau di setiap rumah ada penghuninya sendiri-sendiri. Ya udahlah, dia gak mau mempeributkan lagi dan lanjut mencari udangnya. Hanya udang itu satu-satunya bahan lauk yang ada di kulkas karena dia belum sempat belanja. Lalu suaminya ini datang ke dapur dan buka kulkas, niatnya mau minum air dingin. Mas Pandi ngeliat istrinya celinguk-celinguk pas ditanya, ya Mbak Diva jawab kalau dia lagi cari udangnya karena dia lupa naruh mungkin. Pas Mas Pandi mau ambil air dari dalam kulkas, dia terkejut karena udang yang dicari istrinya ternyata masih ada di dalam kulkas. Mendengar itu Mbak Diva kaget dong. Lalu Mas Pandi coba nenangin dan bilang ke Mbak Diva, mungkin dia aja yang lupa. Karena udah malam juga, Mbak Diva ngambil pusing. Dia langsung ambil udang itu dan diolahnya untuk makan malam. Semenjak kejadian itu, ada aja kejadian aneh lainnya. Entah barang-barangnya yang berpindah tempat sendiri, ataupun tiba-tiba ada lolongan anjing. Kata Mbak Diva ya hanya gangguan-gangguan kecil yang tidak begitu signifikan lah. Barulah ketika masuk bulan-bulan puasa, terornya itu makin lama makin intens. Dari kamar lantai 1
terdengar pintu lemari yang sempat digebrak-gebrak sendiri, atau pintunya yang seperti dimainin kayak dibuka tutup tapi nggak tahu sama siapa. Belum lagi kalau pas suaminya kerja dan anaknya sekolah, dia sendiri di rumah itu ada aja gangguannya. Contohnya kayak TV nyala-nyala sendiri, keran air muter-muter sendiri, atau mainan anaknya tiba-tiba berantakan. Padahal anaknya sendiri kalau mainan hanya ambil satu dan gak suka berantakin mainan. Pernah juga waktu suaminya lembur pulang jam 1 malam. Saat masukin mobil di garasi dan mau masuk ke rumah, kedengaran suara anak bayi nangis dari dalam kamar lantai 1. Jadi gini teman-teman, pintu masuk ke dalam rumah dari arah garasi itu letaknya pas di depan kamar lantai 1. Jadi gitu ya gambaran rumahnya ya. Terus kita masuk nih dari arah pagar lurus itu garasi, dan sebelah kirinya ada taman kecil, dan barulah pintu akses utama rumah itu masuk untuk foyer, dan di pojokan itu ada ruang tamu. Belok kanan sebelah kiri dapur, meja makan, akses jalan ke taman belakang. Terus tangga ke lantai 2 dan kamar tidur bawah. Lalu sebelah kanannya ada ruang keluarga yang cukup besar. Yang sebelahnya lagi ada pintu akses ke garasi. Jadi pintu itu pas berhadapan dengan pintu kamar bawah. Nah, dari situ kaget dong Mas Pandi. Dia ngelihat sekitar rumahnya sudah gelap karena lampunya sudah dimatikan sama Mbak Diva. Mas Pandi awalnya mencoba menghiraukan, tapi yang namanya orang penasaran gimana sih? Dia beraniin diri untuk buka pintu kamar bawah. Posisinya, suara bayi itu masih kedengaran jelas banget. Selesai berdoa, dia buka pintunya dengan kencang. Ternyata gak ada siapa-siapa. Dia langsung nyalain lampunya. Akan tetapi di atas kasur dia melihat seperti ada bekas orang duduk di situ. Didekatinya lah itu kasur, dan dia pegang, masih hangat. Seketika dia lari ke atas sambil teriak-teriak sampai bangunin Mbak Diva dan anaknya. Mbak Diva keluar kamar melihat suaminya yang ngos-ngosan dan bercucuran keringat dingin, lalu mengajak masuk ke dalam, dan mereka langsung istirahat kembali. Baru besok paginya suaminya cerita semua yang dialami semalam dan meminta Mbak Diva untuk selalu menyalakan saja lampu di kamar itu dan membuka pintunya agar tidak singup. Nampaknya keputusan itu disesali Mas Pandi, karena setiap dia pulang kerja dan melewati kamar itu, selalu saja dia melihat dari ujung matanya seperti ada seseorang di dalam kamar. Tapi pas dia ingin memastikan apa yang dilihatnya, ternyata gak ada siapa-siapa. Kalian paham kan? Semisal nih ya, kalian tuh lihat ke depan, tapi ekor mata kalian itu masih bisa ngelihat apa yang ada di samping-samping kalian. Lah seperti itulah lebih kurangnya kondisi Mas Pandi saat itu. Sejak kejadian itu, tiap Mas Pandi pulang malam, dia memilih untuk lewat pintu utama ketimbang dari pintu itu. Bahkan ya, kalau dia lembur dan pulang di atas pukul 12 malam, sebelum masuk rumah, dia selalu telepon Mbak Diva untuk bangun dan nemuin dia di depan. Kalau Mbak Diva gak bangun-bangun, ya dia memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Karena pernah nih, Mbak Diva ditelepon gak bangun-bangun. Akhirnya Mas Pandi gak pulang dan nginep di rumah kakaknya yang ada di kampung sebelah. Pokoknya Mas Pandi ini seperti paranoid sendiri. Ya, awal-awal Mbak Diva coba menyepelekan hal-hal yang dialami Mas Pandi dan berkata kalau suaminya lagi halu aja. Tapi ketika dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah dia percaya jika rumah ini gak beres. Waktu itu Mbak Diva di rumah bareng anaknya. Kebetulan anaknya sekolahnya libur, jadi sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali, hari Rebo, Kamis, dan Sabtu. Anaknya ini nonton TV sendiri di ruang keluarga, dan Mbak Diva bikin jus di dapur. Suara blender itu kan cukup bising ya, jadi awal-awal Mbak Diva gak denger. Pas dia selesai ngejus, barulah dia denger anaknya lagi ngobrol sama anak cewek seusianya. Karena kedengaran banget ada 2 suara. Dia tahu yang satu suara anaknya, tapi dia gak tahu yang satunya lagi suara siapa. Dia pikir anaknya ngobrol-ngobrol sendiri sama TV.
Tapi obrolannya semakin lama kok nyambung. Masa iya kalau ngobrol sama TV bisa pas gitu obrolannya? Penasaran dong dia. Dia langsung ngintip dari arah dapur. Kalau ngelongos sedikit udah bisa kelihatan tuh ruang keluarga. Saat melihat itu, dia kaget bukan main. Dia ngelihat ada anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya, dengan tubuh pucat, rambut sedada sedikit acak-acakan. Anak itu pakai dress pendek berwarna pink dan ada paet bunga di bagian bawahnya. Mbak Diva gak kenal anak ini karena dia tahu anak semua tetangganya. Astagfirullah, merinding saya bacanya. Kalaupun ini anak tetangga, lantas dia masuknya dari arah mana? Pintu depan gak mungkin, karena dia udah kunci dari dalam dan anaknya juga gak bisa buka kunci pintu sendiri. Wajahnya asing untuk Mbak Diva, ditambah gayanya seperti itu. Apalagi kejadiannya siang-siang sekitar jam 11. Pas Mbak Diva melihat anak itu, gak taunya anak itu balik melihat ke arah Mbak Diva. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Anak itu hilang secara mendadak, pas di depan mata Mbak Diva. Mbak Diva langsung lemes ngeliat itu. Dia tinggalin jusnya, langsung pakai masker, ambil handphone dan gendong anaknya. Lalu mereka keluar dari rumah. Kebetulan saat Mbak Diva keluar dari pagar, bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Ibu Ajeng. Bu Ajeng ini kaget melihat Mbak Diva yang gopoh-gopoh sendiri seperti orang ketakutan. Beliau langsung mengajak Mbak Diva ke rumahnya. Dan di rumah Mbak Ajeng, Mbak Diva ditenangkan dan diberi minum. Setelah tenang, Mbak Diva mencoba menceritakan semua yang dialami, mulai dari keanehan saat pertama kali tinggal di rumah itu sampai kejadian yang baru saja terjadi. Sepertinya Bu Ajeng paham dengan kondisi yang dialami Mbak Diva saat itu. Lalu Bu Ajeng ini cerita, sebenarnya saya tidak mau membahas soal rumah itu, apalagi semenjak suami saya meninggal. Saya tidak mau cerita apa-apa soal rumah itu, meskipun saya tahu semua kebenarannya. Karena siapapun yang tahu cerita rumah itu, tapi dia sebarkan, entah kenapa, ada aja kejadian ganjil yang akan kita terima. Apalagi sekarang saya nggak ada yang jaga, Mbak. Saya aja di rumah cuma sama pembantu, dan anak-anak saya dua-duanya merantau di Surabaya. Saat melihat kondisi Mbak ini, saya merasa kasihan. Tapi saya masih ragu untuk cerita. Bu Ajeng lalu diam sejenak. Tapi Mbak Diva tetap memaksa agar Bu Ajeng mau bercerita. Karena sosok penunggu rumahnya sudah berani menampakkan diri, dan ia takut akan terjadi sesuatu kepada keluarganya. Makanya dia berhak tahu cerita tentang rumah itu. Dan akhirnya cerita dari Ibu Ajeng pun dimulai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman jangan lupa berdoa. Dulu ya Mbak, sekitar tahun 2000-an, ada pembunuhan di rumah yang Mbak tempati sekarang. Ada satu kamar yang gak pernah dipindahkan fungsinya, dan mungkin sampai detik ini masih tetap menjadi ruangan kamar. Karena kamar itu terkenal sakral, Mbak. Kenapa bisa sakral, Bu? Ada apa sebenarnya? Tanya Mbak Diva penasaran, sambil masih dengan posisi memangku anaknya. Lalu Bu Ajeng kembali melanjutkan ceritanya. Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan yang cukup terkenal, Mbak. Orang itu memiliki satu orang anak perempuan, namanya Ningrum. Dulu rumahnya tidak seperti sekarang, Mbak. Hanya satu lantai, dan seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Saya lupa kalau tidak salah itu sekitar tahun 96, istri bapak pelelang ikan itu meninggal karena kecelakaan. Jadi sejak itu Pak Soko ya, itu nama bapak pelelang ikan yang pemilik asli rumah itu, tinggal sendiri dengan putri semata wayangnya, yaitu Ningrum, yang saat itu usianya sudah 25 tahun. Suatu hari, sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh
dengan ditemukannya mayat Ningrum yang bersimbah darah di kamarnya. Banyak sekali dari yang keluar dari perutnya, dan lebih parahnya lagi, warga juga melihat perutnya terkoyak, sampai warga bisa melihat ada bayi perempuan yang juga ikut tewas. Bayinya itu masih ada di dalam perut Ningrum. Bahkan aromanya sudah mulai membusuk, Mbak, dan warga mulai memanggil polisi. Saat meninggal itu usianya sekitar 28 sampai 29 tahun, dan saat itu dia masih belum menikah ataupun dilamar oleh siapapun. Mungkin karena Pak Soko sendiri terkenal orangnya jahat dan sangat-sangat perhitungan. Jika ada yang hutang dengannya, akan mendapat bunga yang sangat besar. Andai tidak dibayar tepat waktu, akan dihajar. Sayangnya saya tidak tahu lebih banyak, karena mendiang suami saya melarang agar saya tidak terlibat terlalu jauh. Suami saya ini punya kelebihan, Mbak. Jadi dia tahu kalau aura rumah itu jelek. Mungkin suami saya takut ada apa-apa dengan saya, makanya saya dilarang ikut campur. Yang saya tahu, rumah itu akhirnya kosong sampai di tahun 2007. Direnovasi ulang jadi sebesar itu. Sempat juga ada 2 orang berbeda yang kontrak di sana, tapi nggak diterusin masa kontrakannya. Bahkan yang satunya lagi belum habis masa kontraknya udah pindah. Rumornya sih mereka diganggu, tapi warga takut untuk memberitahu apa yang terjadi dengan rumah itu. Lalu sempat kosong lagi dan akhirnya dijual. Banyak yang nawar, tapi entah kenapa sama sekali nggak ada yang deal. Baru Mbak Diva ini yang berhasil mendapatkan rumah itu. Kalau untuk ceritanya Ningrum sendiri, saya tidak paham, Mbak. Berdasarkan kata warga sih, yang membunuh dan menghamili Ningrum ya bapaknya sendiri, yaitu Pak Soko. Karena sejak kematian ibunya, Ningrum sudah jarang keluar rumah, apalagi beberapa bulan sebelum dia ditemukan meninggal. Warga juga nggak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar, walau hanya sebatas beli lauk dan sayur di pasar. Tapi saat itu enggak sama sekali. Ditambah beberapa hari sebelum ditemukan mayat Ningrum, ada warga yang melihat Pak Soko keluar rumah sambil bawa koper, lalu ditaruh di dalam mobilnya. Warga juga ada yang negur sebatas basa-basi tanya, tapi Pak Soko hanya menjawab kalau dia ada pekerjaan di luar kota, dan warga juga nggak menaruh curiga apa-apa. Menurut yang saya dengar dari tetangga juga nih ya, kemungkinan Ningrum meninggalnya di hari yang sama dengan kepergian Pak Soko saat itu. Andai kata benar pelakunya Pak Soko, kok tega sekali pikir saya. Padahal ya itu darah dagingnya sendiri. Motifnya itu loh apa? Kita semua tidak ada yang tahu. Wallahu alam. Di rumah itu hanya benar-benar ditemukan mayat Ningrum, dan sama sekali nggak ada tanda-tanda orang lain. Otomatis polisi menjadikan Pak Soko sebagai tersangka utama. Cuma saya tidak tahu apa sudah tertangkap atau belum. Saya juga tidak pernah dengar cerita ini masuk berita atau sebatas masuk di koran lokal, Mbak. Padahal meninggalnya Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar dan bahkan sampai di desa tetangga loh. Ya balik lagi ke itu tadi, Mbak. Saya tidak mau ikut campur lebih jauh karena saya takut. Kalau saya tidak salah, informasi rumah itu sudah berpindah kepemilikan ya, Mbak? Tanya Bu Ajeng ke Mbak Diva. Maksudnya, Bu? Tanya Mbak Diva. Bu Ajeng melanjutkan kembali ceritanya. Jadi gini, Mbak, ada informasi yang masuk kalau sekitar tahun 2002 rumah itu sudah terjual dan menjadi milik pengusaha batik dari Sragen. Orangnya sudah meninggal dan diwariskan ke anak perempuannya. Namanya kalau ndak salah inget ya Bu Tina, Mbak. Orangnya seumuran saya, berkerudung dan gayanya nyentrik. Pasti Mbak Diva tahu karena yang menjual rumah ini ya ibu itu. Ibu itu juga sering kesini, khususnya di malam Jumat tertentu sambil bawa sesajen dan banyak sekali.
Mbak Diva kaget. Dia langsung berpikir, jangan-jangan ibu tua yang dia temui waktu itu karena ciri-cirinya sama persis banget. Seketika Mbak Diva teringat dengan kalung emas bandul batu berwarna hijau emerald yang dia temukan waktu itu. Dia coba bertanya ke Bu Ajeng. Ekspresi Bu Ajeng sama dengan ekspresi Bu Tina. Akhirnya Mbak Diva menjelaskan rincian alurnya. Pas dia nemuin kalung itu, Bu Ajeng kembali bercerita. Kalau benar ciri-cirinya seperti itu, bisa jadi itu kalung yang selalu dipakai Ningrum semasa hidupnya. Karena inisialnya N sama A adalah namanya Ningrum, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya, warga tidak menemukan kalung tersebut. Padahal kalung itu selalu tergantung di leher Ningrum. Bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya. Ya, semoga saja ketika Mbak Diva menyerahkan kalung itu ke Bu Tina benar-benar menjadi pilihan yang tepat. Karena melihat apa yang dilakukannya di rumah itu, seperti membawa sajian dan lain-lain, kok saya jadi ragu dengan beliau. Bu Ajeng pun mengakhiri ceritanya. Dan tiba-tiba semua lampu di rumah Bu Ajeng mati. Padahal di daerah situ tidak mati lampu ataupun jeglek atau konslet. Mbak Diva, anaknya, dan Bu Ajeng langsung keluar rumah karena ketakutan. Lalu tak lama, pembantu Bu Ajeng juga ikut keluar. Di luar terdengar sudah mulai adzan asar. Hari sudah sore, tapi dia takut untuk kembali masuk ke rumah. Mbak Diva berinisiatif telepon saudaranya untuk minta jemput. Sedangkan Bu Ajeng dan pembantunya pergi ke rumah Pak Ustadz untuk menceritakan semuanya. Sambil menunggu saudaranya, Mbak Diva diajak ke sana sekalian untuk ditenangkan hatinya. Dan benar saja, setelah mengobrol banyak, Mbak Diva dan anaknya diberi minum air yang sudah didoakan. Barulah setelah itu, dia tenang. Tak lama saudaranya datang untuk jemput dan Bu Ajeng kembali ke rumahnya. Karena kebetulan waktu itu masih baru-barunya diadakan lockdown di daerah sekitar rumahnya. Di perjalanan, dia telepon suaminya dan menceritakan semuanya. Lalu sepulang kerja, suaminya nyusul Mbak Diva dan mereka tidur di rumah saudaranya untuk semalam. Baru besok paginya, mereka mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Mbak Diva untuk tidur di sana. Sementara waktu, rumah itu ditinggal oleh Mbak Diva dan setelah lebaran tahun kemarin, Mbak Diva menjual rumahnya tersebut. Alhamdulillah, laku akhir bulan Desember kemarin. Mbak Diva juga menjelaskan cerita asal-usul rumah itu secara detail kepada pembeli rumahnya dan bersyukur mereka tidak keberatan. Kata Mbak Diva, karena bapak pembeli rumahnya itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Jadi kemungkinan bapaknya bisa bantu untuk mengatasi apa yang sudah terjadi di rumah itu. Sekarang kondisinya gimana Mbak Diva nggak paham, tapi Mbak Diva berharap pemilik baru rumahnya itu selalu dalam kondisi baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini, Mbak Diva membeli sebuah rumah di perumahan yang baru dibangun dan dia sudah pastikan tahu asal-usul lahan rumahnya sendiri karena lokasinya juga dekat dengan rumah orang tuanya. Emang sih, beli rumah itu nggak kayak beli kacang. Selain harus nyiapin dananya, kita juga harus tahu dengan asal-usulnya agar bisa langgeng sama kita selamanya. Ya, karena beli rumah itu ibarat kayak cari jodoh. Dan mungkin dari cerita ini teman-teman bisa belajar ya, kalau beli rumah gak ada salahnya cari tahu dulu asal-usulnya agar tidak kejadian seperti yang dialami Mbak Diva. Untuk keberadaan tentang Pak Soko, Mbak Diva ataupun Bu Ajeng juga gak tahu. Begitu pula dengan warga-warga yang lain juga gak tahu Pak Soko ini masih hidup atau sudah meninggal, karena keberadaannya seperti hilang di telan bumi. Lalu Ningrum sendiri dimakamkan di area pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari rumah itu dan bersebelahan dengan makam anaknya yang warga beri nama Yunita. Teman-teman, kita doakan saja ya, semoga arwahnya dan anaknya tenang di alamnya serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus untuk kalung tersebut, Mbak Diva dan suami juga tidak ada info tambahan apa-apa sih.
Jadi Mbak Diva hanya bisa memberikan informasinya sampai segitu doang, nggak bisa lebih. Jangan ada komen yang memojokkan kita ya, karena kita bukan detektif yang sedang mengusut kasus ya. Kita hanya penulis yang ingin berbagi cerita orang lain untuk kalian baca ya. Sejak pergi dari rumah itu, kehidupan Mbak Diva dan keluarganya kembali normal. Sama sekali tidak ada gangguan apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja. Mbak Diva juga nggak ada niatan untuk kembali ke rumah itu, walau hanya sekedar ingin lihat-lihat. Karena baginya cukup dia melalui masa-masa menakutkan dalam hidupnya waktu itu. Dia tidak ingin terulang lagi. Kasihan anaknya, apalagi tahun ini mau masuk TK. Untuk Mbak Diva dan Mas Fandi, makasih banget buat ceritanya. Ceritanya bagus sekali dan ada pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Sekali lagi terima kasih banyak karena sudah bersedia membaginya dengan tim cerita Emak. Terima kasih juga untuk semua pembaca setiaku nih. Emak berkata kayak gitu ya. Dan untuk yang baru join, halo, aku Desi, leader dari tim cerita Emak. Mau ngucapin makasih karena udah mampir. Buat kalian yang punya pengalaman mistis ataupun dengar cerita dari orang-orang terdekat kalian dan ingin dibuatin treat sama kita, bisa banget. Kalian tinggal hubungi kita di kontak yang sudah tertera di deskripsi di video ini. Channel Fakta Sejarah. Tentunya sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi piye rek suarane? Mocone ojo ijenan yo. Love you rek dan salam metal. Kita yang sayang kalian. Tim cerita Emak undur diri dan saya sendiri. Terima kasih buat tim Emak, khususnya buat Kak Desi ya, yang udah ngizinin cerita ini untuk dibawain di channel Fakta Sejarah. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman yang nyimak ini di sini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.